Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas ya guys ya, next episode dari series House of the Dragon from the Game of Thrones Universe episode ke-6. Jadi di sini kita akan nge-review dan nge-breakdown penjelasan detail ya guys. Gila sih ya, episode ke-6 ini bagus banget ya guys ya. Apalagi CGI naganya banyak banget. So bagi kalian sebelum melanjutkan nonton video ini, nonton dulu ya breakdown aku yang lalu tentang episode yang lalu kalau kalian ketinggalan. Ada tentang alur cerita juga, penjelasan detail, dan everything you should know before watch this series. Dan jangan lupa untuk nonton video terbaru aku, Family Tree, silsilah keluarga lengkap dari House of Targaryen, dari zaman Aener Targaryen sampai Daenerys Targaryen and Jon Snow. Semua link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Make sure kalian nonton ya. Say goodbye ya teman-teman ya untuk para pemeran yang keren-keren banget. Untuk versi mudanya Rhaenyra Targaryen dan Alicent Hightower, Emily dan Millie, mereka ini semuanya bagus banget ya untuk nge-introduce opening dari dua karakter yang hebat banget ini. Pokoknya mereka berdua ini sangat cocok banget ya memerankan karakter mudanya dari Rhaenyra Targaryen dan Alicent Hightower. So, semoga aja mereka sukses. Nah, jadi untuk episode ke-6 ini, semua pemeran di House of the Dragon ini sudah berganti ya. Jadi ada 3 pemeran yang memerankan beberapa karakter, versi kecil, muda, remaja, dan dewasanya. Jadi jangan bingung ya kalau orangnya berbeda, karena ini ada pergantian usia gitu. Dan ini timelinenya sudah belasan tahun ya sejak kejadian episode pertama. Oke, scene awal episode ini dibuka ya dengan persalinan anak ketiganya Rhaenyra Targaryen, yaitu si Joffrey Velaryon, karena kan ngikut marga si Laenor Velaryon ya. Dan ternyata di sini terungkap sudah ada 3 anaknya si Rhaenyra Targaryen itu. Yang pertama ada Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon, dan yang terakhirnya Joffrey Velaryon. Mendengarkan opening episode kali ini pada saat persalinannya Rhaenyra ini sangat goosebumps sekali ya teman-teman ya. Apalagi melihat dia ini melahirkan anak ketiganya ini dengan teknik pengambilan kamera one shot tanpa cut ya guys. Jadi dari selesai dia bersalin sampai dia bertemu dengan Alicent Hightower itu no cut. Gila sih ya guys, ini bagus banget dan pemerannya keren banget di sini. Terlihat banget Rhaenyra mukanya sangat sekali menahan sakit. Pokoknya di sini aku kayak merasakan banget ya apa yang dirasakan oleh si Rhaenyra ini. Segera ya Laenor Velaryon itu menjemput si Rhaenyra karena dia ini dipanggil langsung oleh si Ratu Alicent Hightower. Gila banget gak sih guys, baru selesai bersalin langsung berjalan. Padahal dia ini baru bersalin ya teman-teman ya, tapi langsung tegak dan langsung pergi gitu. Di aula istana sudah berkumpul banyak lord dari beberapa house yang lainnya dan para bangsawan lainnya juga tentunya ya. Ini agak kurang jelas ya, mereka berkumpul menunggu kelahiran anak Rhaenyra atau bukan di sini. Di tengah perjalanannya dia bertemu ya dengan salah satu Lord Caswell from the House of Caswell. Ini harus diingat-ingat ya bahwa House of Caswell ini akan loyal dan setia dengan Rhaenyra Targaryen di Dance of the Dragon ini. Lord Caswell berkata dia menawarkan bantuan ya. Rhaenyra berkata hari itu akan tiba. Jadi Lord Caswell ini merupakan lord yang sangat penting nanti di sini. Terlihat banget ya ketika menaiki tangga di sini, Laenor sangat menjaga si Rhaenyra ini ya teman-teman ya. Dia tahu tentang kekurangannya namun dia tetap setia dan mencintai si Rhaenyra ini. Dan ketika dia menaiki tangga ini sangat menyakitkan sekali ya melihatnya, kayak menahan sakit gitu. Untung aja ada si Laenor ini ya yang menjadi teman sekaligus penjaga si Rhaenyra. Akhirnya Laenor dan Rhaenyra bertemu ya dengan Sir Criston Cole yang sekarang sudah bekerja di bawah komandonya Alicent Hightower ini. Aku agak kecewa ya dia yang tidak masuk penjara dulu atau disiksa dulu ya setelah apa yang dia perbuat di episode 5 kemarin. Menghancurkan dan mengacaukan Royal Wedding, memukul bangsawan, membunuh ksatria lainnya. Mungkin dia dihukum ya, tapi off screen tidak diperlihatkan. Maybe aja. Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Alicent di sini. Di sini Alicent malah berkata untuk suruh istirahat, padahal kan dia sendiri tadi yang memanggil. Terlihat ya di sini gelagatnya Alicent Hightower ini tertuju sama si bayi Rhaenyra. Finally akhirnya guys ya, King Viserys ini keluar juga di episode ini. Kasian sekali ya, tangannya di sini sudah buntung hilang satu. Setelah beberapa episode kemarin 2 jarinya hilang, 4 jarinya hilang, dan sekarang tangannya hilang. Kepalanya botak sudah dan rambutnya rontok ya guys ya. Ini mungkin adalah hukuman karma dengan apa yang dia lakukan terhadap istrinya Aemma Arryn kemarin di episode pertama. King Viserys pun terlihat sangat bahagia dan senang sekali ya melihat anak ketiga Rhaenyra ini dan didoakan menjadi kesatria pemberani. Alicent pun bertanya ya siapa namanya si anak ketiga Rhaenyra. Laenor langsung spontan berkata Joffrey. Di sini Alicent berkata itu nama yang gak biasa untuk Valeria. Karena kan kalau nama Old Valeria
ya akronim hurufnya itu pasti berbasis A dan E ya, seperti Aegon, Gaemon, Daenerys, Rhaenyra, dan biasanya di akhirnya ada akronim Y dan S seperti Viserys, Lucerys, Jacaerys, dan sebagainya. Nah ini malah Joffrey ya, jadi beda banget dan malah teringat dengan Raja Laknat Game of Thrones Joffrey. Dan juga ada dibahas ya tentang hidung bayi ini yang mirip Laenor, dan ini sedikit awkward. Di sini terlihat Alicent itu seperti basa-basi ya teman-teman ya, untuk memanggil Rhaenyra ke kamarnya. Dia langsung mengecek bagian kepala rambut dari bayi itu. Viserys pun memegang tangan anaknya Rhaenyra ya dan menyemangatinya karena sudah selesai persalinannya. Ya ampun, di sini mukanya King Viserys tua banget ya teman-teman ya. Hebat banget sih dia bisa survive melawan penyakit kustanya ini. Segera Alicent memberikan bayi itu ke Laenor sembari berkata atau menyindir ya, cepat atau lambat kau akan mempunyai bayi yang mirip denganmu, yaitu memiliki rambut silver hair atau rambut putih. Rhaenyra pun kesal ya kenapa Laenor tidak membahas dulu nama anaknya ini sebelum dia ngomong Joffrey. Karena kita tahu ya bahwa Joffrey itu merupakan pacarnya Laenor seperti di episode kemarin ya teman-teman semuanya. Untuk mengingat-ingatnya ya guys, aduh kacau. Ketika berjalan di sini terlihat ya di lantai istana ini berceceran darah yang masih keluar ya setelah persalinan Rhaenyra ini beberapa menit yang lalu guys ya. Ini tuh kayak menunjukkan karakter kuat Rhaenyra ini ya yang sudah berganti peran ya, beda dengan Rhaenyra yang kita lihat di episode 1-5. Seperti ini saja dia bisa menahan sakitnya. Sesampai di kamarnya akhirnya kita melihat di sini ya dua anak Rhaenyra lainnya, anak pertama dan anak kedua. Yang pertama Jacaerys Velaryon dan Lucerys Velaryon. Di sini terlihat ya Jacaerys dan Lucerys itu sudah mempersiapkan telur naga yang sudah mereka panggang dan oven gitu ya biar menetas untuk adik mereka si Joffrey. Nantinya naga ini akan bernama Tyraxis. Dengan sigap di sini Sir Harwin Strong langsung membantu duduk Rhaenyra. Yap, bener banget ya, dia inilah bapak aslinya dari si Lucerys, Jacaerys dan Joffrey. Karena itulah mereka memiliki rambut berwarna hitam. Harusnya kan kalau Old Valyria dengan Old Valyria dia akan memiliki anak berambut putih ya seperti Laenor dan Rhaenyra, tapi di sini tidak. Karena dia bersama Sir Harwin Strong jadinya rambutnya itu berwarna hitam ya teman-teman. Perlu kalian ketahui ya, Sir Harwin Strong ini sudah sering banget ya muncul di beberapa episode sebelumnya walaupun sedikit banget screen time-nya. Dia ini dijuluki Sir Harwin Brickbone Stone. Jadi dia ini memiliki kekuatan yang sangat hebat sekali ya, dan kemampuan kesatria yang mumpuni. Kenapa ya kalau Alicent dan Viserys anak-anaknya malah berambut putih? Karena mungkin gen dari King Viserys Targaryen itu lebih mendominasi ya sebagai Blood Old of Valyria, sehingga Alicent memiliki anak-anak yang berambut putih walaupun dia sendiri memiliki rambut gelap. Ya sebenarnya ini merupakan hal yang sangat hina dan terlarang sekali ya teman-teman ya apa yang dilakukan oleh Rhaenyra ini, sehingga Alicent itu sangat marah dan kecewa banget tentang hal ini. Tapi ya mau bagaimana lagi sih ya, makanya Alicent memandang sangat jijik sekali ya tadi di awal. Karena memang ya kalau di versi novelnya sendiri tidak terlalu dijelaskan tentang masalah coloring atau rambutnya dari tiga anaknya Rhaenyra ini ya teman-teman ya. Karena kalau di video animasi official dari Game of Thrones HBO itu sendiri, anak-anak Rhaenyra ini tetap mendapatkan rambut warna putihnya ya. Karena bagaimanapun tidak mungkin dia tidak mewarisi rambut putih. Jadi memang ini kayak untuk nambahin konflik aja. Laenor pun memberikan ruang ya kepada Sir Harwin untuk melihat anaknya si Joffrey ini bersama dengan Rhaenyra, sembari dia mengajak dua anaknya Lucerys dan Jacaerys untuk kembali ke Dragon Pit. Scene pun akhirnya berpindah ya ke Dragon Pit, dan pertama kali kita melihat naganya si Jacaerys ini yaitu Vermax, ditemani dengan saudaranya yaitu Jacaerys, ada Aegon kedua Targaryen dan Aemon Targaryen anaknya Viserys, dan juga dengan para Dragon Keeper atau penjaga naga yang dipersenjatai Dragon Glass untuk melindungi mereka dari serangan naga. Di sini mereka mengucapkan bahasa Valyria ya teman-teman ya, High Valyria, agar si naga-naga ini mengerti. Terlihat banget desainnya untuk naga Vermax di sini lebih kayak reptil, ular atau biawak gitu ya teman-teman ya, dengan warna kulit yang didominasi warna hijau. Jadi ini adalah masa-masa training atau latihannya si Jacaerys ini ya untuk naga pertamanya ini agar menurut sama dia. Finally akhirnya kita melihat ya guys ya Dragon Pit pada masa kejayaannya ya. Kita tahu Dragon Pit ini sudah hancur lebur di Game of Thrones ketika Daenerys datang bersama dengan Drogon. Sedih banget ya melihat kehancuran Dragon Pit ini, namun akhirnya kita melihat Dragon Pit di masa lalu yang megah banget. Jadi di sini sangat
menarik sekali ya teman-teman ya, bagaimana susah banget untuk menjinakkan dan juga membuat naga-naga ini nurut sama kita. Karena ketika naga sudah menuruti tuannya, maka dia tidak akan menuruti percakapan orang lain. Oke, sebelum itu aku tuh agak salfok banget ya dengan tindak tanduk kelakuannya si Aegon kedua Targaryen ini ya teman-teman ya. Kelakuannya itu seperti unusual dan aneh gitu ya teman-teman ya. Dia menguap dan melakukan gerakan-gerakan aneh. Memang ini akurat banget ya penggambaran Aegon kedua Targaryen ini. Terlihat juga di sini Aemon seperti tertunduk aja gitu. Terlihat di sini Prince Jacaerys Velaryon itu masih takut-takut ya dengan naganya Vermax ini. Sehingga butuh waktu yang panjang dan training yang panjang juga untuk menyatukan keduanya. Salah satu Dragon Keeper berkata ya kepada Jacaerys dengan bahasa High Valyrian. Terlihat di sini dia terluka gitu ya karena naga, dan ditranslatekan bagaimana Jacaerys ini harus bisa menguasai naganya sebagaimana Prince Aegon menguasai Sunfire. Jadi Aegon Targaryen ini akan mengendarai Sunfire ya, the magnificent and the beauty dragon. Kalau teman-teman perhatikan, pekerjaan Dragon Keeper ini sangat penuh dengan resiko ya. Di sini terlihat mereka ini penuh luka sekali karena serangan naga. Karena pada waktu itu mereka inilah ya petugas dan pembantu dari naga-naga ini. Karena nggak mungkin Targaryen itu terus mengawasi naga-naga mereka di Dragon Pit. Jadi kasihan banget ya sama mereka ini ya teman-teman ya. Apalagi mereka harus menguasai bahasa High Valyrian. Segera Jacaerys di sini berkata Dracarys Vermax, dan dia langsung mengeluarkan apinya dan membakar domba di situ untuk makanannya. Next scene ini sangat lucu banget ya, dimana Aegon kedua Targaryen, Jacaerys dan Lucerys Velaryon bekerja sama ya untuk menghina dan mengejek si Aemon Targaryen ini guys. Karena ternyata hanya Aemon ini yang tidak memiliki naga, padahal dia sudah besar ya dan sudah cukup usianya. Karena terlihat tidak ada naga di Dragon Pit yang menuruti kata-kata Aemon ini ya teman-teman. Mereka langsung membawa seekor babi yang didandani seperti naga ya teman-teman dan mengejek Aemon. Aemon pun terlihat di sini langsung bersedia, namun dia keep aja gitu ya, dia simpan. Di sini Aegon kedua Targaryen juga ikutan mengejek saudaranya ini ya teman-teman ya, bersama dengan Jacaerys dan Lucerys juga. Jadi memang ketika masih kecil mereka ini pastinya berteman ya sebelum mereka ini bermusuhan. Mata Aemon pun tertuju ya ke bagian bawah Dragon Pit dan menyusuri tangga menuju bagian bawah. Di sini dia secara takut-takut pergi ke bawah ya, mungkin dia ingin mencari naga gitu. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan seekor naga dan langsung menyemburkan apinya. Awalnya aku kurang melihat ya desain naga ini seperti apa, namun setelah menyemburkan api terlihat di sini desainnya mirip banget dengan Drogon, Viserion dan Rhaegal, naganya Daenerys. Dan semburan api ini membuat si Aemon terkejut dan terjatuh ya teman-teman. Karena ya teman-teman, menurut teori yang beredar, katanya Illyrio Mopatis dari Pentos itu memberikan 3 telur naga kepada Daenerys Targaryen, merupakan telur naganya si Dreamfire ini ya, yang pada saat itu tidak menetas dan sudah berubah menjadi fosil gitu ya. Jadi dikira sudah mati telur naganya itu, namun secara ajaib menetas di masanya Daenerys Targaryen. Dreamfire itu di series ini sudah besar ya teman-teman ya, karena usianya memang sudah tua. Penunggang pertamanya itu adalah Rhaena Targaryen, saudaranya Jacaerys Targaryen, anaknya King Aenys I Targaryen. Kemudian nantinya akan ditunggangi oleh Helaena Targaryen, dan dia ini merupakan naga betina ya. Jadi masuk akal sih kalau misalnya telur Daenerys itu berasal dari Dreamfire. Next scene terlihat Alicent Hightower bersama dengan anak kedua anak perempuannya yaitu Helaena Targaryen. Terlihat di sini Helaena itu sangat aneh ya teman-teman ya, tidak seperti anak perempuan pada umumnya. Dia menyukai serangga, kaki 1000, dan bisa dilihat di kotak-kotak ini banyak serangga lainnya juga ya. Bahkan Alicent terlihat gak habis pikir gitu ya dengan anak perempuannya ini. Dan ketika dipegang oleh Alicent, Helaena itu seperti gak suka ya. Sepertinya memang dia ini tidak suka bersosialisasi. Sudah tadi si Aegon kedua agak aneh-aneh gimana gitu ya, kemudian si Helaena ini juga agak aneh-aneh gimana gitu. Dan kemudian terlihat di sini Prince Aemon Targaryen kembali ya dengan pakaiannya compang-camping gitu ya. Alicent pun marah di sini ya, padahal sudah diperingatkan untuk tidak mendekati naga lagi karena si Aemon ini belum mendapatkan naganya. Namun karena dia terus diejek, akhirnya Aemon pun terpaksa melakukan itu. Di sini Aemon sangat bersedia karena dia tidak punya naga sendiri. Alicent pun akhirnya berkata, kelak kau pasti akan punya naga sendiri. Helaena pun di sini nggak peduli sama sekali ya, dia tetap fokus dengan serangga ular kaki 1000-nya ini. Di ruangan kamarnya Viserys Targaryen terlihat ya, dia ini masih asyik membuat diorama kota Old Valyria Freehold. Sepertinya dia ini sangat suka sekali ya membuat diorama ini. Makin besar saja dioramanya. Alicent pun segera melaporkan ya apa yang dilakukan oleh cucu-cucunya itu terhadap si Aemon Targaryen. Dan Alicent berkata bahwa anak-anaknya Rhaenyra ini berbahaya. Namun Viserys nggak percaya ya, mungkin Aegon yang menyuruh mereka. Namun Alicent tetap teguh ya bahwa mereka itu anak-anak liar sesuai dengan bapak asli mereka, Sir Harwin Strong. Dan sungguh keajaiban telur-telur naga mereka menetas. Karena mau bagaimanapun darah Old
Valeria Targaryen tetap berada ya di badan Jacaerys, Lucerys maupun Joffrey, walaupun mereka memiliki rambut gelap atau hitam, sama seperti Jon Snow ya, dimana naga-naga Daenerys itu menurutinya karena memang dia anak dari Rhaegar Targaryen. Terjadi perdebatan di sini ya antara Viserys dan Alicent, dimana Alicent berkata bahwa anak-anak Rhaenyra itu merupakan hinaan ya, dan ancaman bagi tata King Viserys dan bagi klan Velaryon, serta perjodohan yang sudah diupayakan Viserys untuk Rhaenyra, dan sangat tidak pantas sekali ya. Namun terlihat banget King Viserys di sini masih tetap percaya aja ya dengan Rhaenyra ya. Terlihat banget di sini dia ini kayak sudah pasrah aja ya tentang apa semua yang sudah terjadi. Jadi dia seperti membiarkan saja apa yang dilakukan oleh Rhaenyra dan ketiga anaknya itu. Toh dia juga sangat sayang dengan ketiga cucunya dari Rhaenyra. Jadi King Viserys ini masih tetap berpikiran positif. King Viserys berkata bahwa alam itu bekerja secara misterius. Jadi bisa aja rambutnya itu hitam ya teman-teman ya. Dan tuduhan Alicent ini kepada Rhaenyra ke depannya akan sangat berat hukumannya, kata King Viserys. Jadi dia ini tetap masih membela anak perempuannya, dan ia berkata jangan bicarakan masalah ini lagi. Seperti biasa ya, Alicent ini sangat kepo banget dengan urusannya Rhaenyra dari zaman dulu sampai sekarang masih sama sifatnya. Ia pun langsung marah-marah sendiri ya dengan Sir Criston Cole yang sekarang sudah berteman dengannya dan menjadi pengawal pribadinya. Alicent inilah ya yang menyelamatkan Sir Criston Cole juga. Di sini sudah terlihat ya Sir Criston Cole itu juga menghina Rhaenyra Targaryen. Sepertinya sudah tidak ada lagi rasa suka di dalam dirinya. Berkata bahwa dia itu adalah laba-laba penghisap, wanita jalang dan sebagainya. Nah ini dia ya, akhirnya sifat aslinya Sir Criston Cole itu keluar juga ya. Seperti penggambarannya di novel, adalah karakter yang sangat dibenci oleh pembaca. Kemudian scene berikutnya terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada Aegon kedua Targaryen yang sedang melakukan masturbasi ya teman-teman. Jadi memang Prince Aegon Targaryen kedua ini sangat gila sekali ya. Dia melakukan hal ini tepat di atas jendela kamarnya ya. Dan jendela kamar ini bring back memory lagi ke scene anaknya Cersei Lannister yang bunuh diri ya di Game of Thrones. Jadi jangan heran ya dengan kelakuan Aegon kedua Targaryen ini. Dan dikejutkan dengan kehadiran ibunya Queen Alicent Hightower. Jadi memang beberapa scene yang aku perlihatkan di awal dan juga scene yang ini itu seperti ngasih tahu ke kita, kepada penonton, bahwa sekacau dan seaneh ini ya si Aegon kedua Targaryen ini guys. Alicent pun di sini marah ya kepada si Aegon kedua ini, kenapa harus mengejek dan mempermalukan adiknya Aemon di depan anak-anaknya Rhaenyra, Jacaerys dan Lucerys. Di sini Aegon berkata karena si Aemon itu bodoh dan itu hanya lelucon saja. Alicent pun sangat marah dengan Aegon di sini. Ia berkata saudara harus membela satu dengan yang lainnya. Anak-anak Rhaenyra tidak akan bisa selamanya jadi mainan Aegon. Ketika Rhaenyra menjadi ratu, maka otomatis anaknya Jacaerys Targaryen akan menjadi penerus tahta. Namun di sini terlihat Aegon masih bodoh dan tak mengerti, dan membuat Alicent sangat kesal ya. Kehidupan Aegon dan saudaranya akan sangat terancam bahaya, dan Rhaenyra akan menyingkirkan semua orang yang mengancam tahtanya. Di sini Aegon mau berkata tidak akan mengambil tahta, namun Alicent secara cepat dan sangat haus akan kekuasaan berkata kaulah penantangnya Aegon kedua. Orang-orang akan mengangkatmu menjadi raja. Jadi emang Alicent ini sangat manipulatif banget ya guys. Dan emang episode ke-6 ini adalah titik balik dari semua karakter keluar sifat asli mereka. Seperti mirip yang ada di novel. Aku sangat suka ini ya. Alicent yang licik, Criston Cole yang sangat dibenci, Aegon kedua yang aneh, dan Rhaenyra yang kuat dan berhasrat akan Iron Throne. Aegon kedua pun terlihat bingung dan sedih ya guys. Di sini terlihat kasihan ya melihat dia ini menjadi korban akan kelicikan ibunya. Next terlihat di sini finally naga Daemon Targaryen, Caraxes dan istrinya Laena Velaryon menunggangi Vhagar. Gila ya guys, saking besarnya si Vhagar ini sampai nggak muat di kamera. Jadi setelah menghilang tiba-tiba di episode kelima, ternyata sudah nikah aja si Daemon ini dengan Laena. Nah ini yang aku nggak suka dari series ini ya, jumpingnya jauh banget. Kasihan penonton yang nggak merhatiin detail, tiba-tiba udah berganti pemain, tiba-tiba udah nikah aja mereka. Terlihat Caraxes dan Vhagar sedang melakukan akrobat tarian naga dengan Laena berkata Dracarys, yang penyebutannya itu agak aneh ya. Pokoknya si naga ini aku suka banget ya. Terlihat Caraxes jauh lebih besar daripada di episode sebelumnya. Semburan api Vhagar juga keren sekali ya guys. Vhagar ini adalah naga terbesar dan tertua di Targaryen, milik Queen Visenya Targaryen, sang The Conqueror of Westeros. Juga ditunggangi oleh Baelon Targaryen, bapaknya Viserys Targaryen. Bentuknya aneh seperti dinosaurus ya guys, tidak seperti kebanyakan naga lainnya. Orang-orang di bawahnya pun terkejut melihat besarnya badan Vhagar. Daemon dan Laena ini sedang berada di Pentos ya guys, di rumahnya Regio Haratis, pemimpin Free City di Pentos. Mereka sedang makan malam bersama. Mereka ini memang tamunya Regio Haratis di Pentos. Regio pun bersulang mengatasnamakan Aegon the Conqueror yang membantu leluhurnya perang melawan Volantis di masa Century of Blood. Aku udah pernah bahas ya Century of Blood ini di video aku tentang silsilah keluarga Targaryen, di mana
Century of Blood merupakan masa kekacauan di Essos setelah Doom of Valeria atau kiamat Valeria terjadi, sehingga kota-kota pimpinan Valeria saling bertarung karena Valeria sudah musnah dan menjadi free city masing-masing. Di sini dia juga menyinggung soal kota Volantis ya, yang merupakan kota suci tempat asalnya High Priestess atau The Red Priestess ya, pendeta merah seperti Kinvara, Melisandre yang kita lihat di Game of Thrones. Melisandre atau pendeta merah lain yang bisa aja muncul ya di sini karena umur mereka itu ratusan tahun. Di sini juga terlihat dua anak perempuannya Daemon dan Laena, yaitu Baela Targaryen dan Rhaena Targaryen serta anak mereka yang masih dikandung. Regio pun menawarkan rumah, harta, kebun, pelabuhan dan jalur perdagangan wilayah serta kekuasaan kota Lys di Pentos dengan Daemon Targaryen. Tentunya imbalan ke Regio bantuan terhadap dirinya untuk memajukan lagi klannya, karena Corn Martell dari Dorne sudah bergabung dengan Triarchy dan bisa menciptakan perang. Corn Martell ini adalah pemimpin House of Martell from Dorne ya guys pada masa House of the Dragon ini. Laena mencoba menolak membantu, namun Daemon sepertinya tertarik. Daemon pun terlihat sedang mengajarkan bahasa Valeria dengan Baela Targaryen. Laena pun berkata mereka adalah the blood old Valeria, bukan seorang badut penghibur. Di sini bukan tempat mereka. Ia ingin segera mereka bisa pulang ke Driftmark. Laena ingin mati sebagai Dragon Rider. Next di King's Landing, Aegon, Aemon, Jacaerys dan Lucerys sedang berlatih seni bela diri pedang dengan diawasi oleh King Viserys Targaryen dan Hand of the King Lord Lyonel Strong. Terlihat di sini mereka masih pada jelek sekali ya dalam memainkan pedangnya. Sir Criston Cole yang melatih pada hari itu awalnya menyuruh Aegon dan Aemon menyerangnya. Namun segera setelah Sir Harwin Strong datang, Sir Harwin di sini sudah menjadi komandan pasukan King's Landing ya guys. Ia pun menyuruh anak tertua melawan anak tertua, Aegon kedua versus Lucerys, dan mengompori serta memanas-manasi Sir Harwin untuk menyuruh Aegon terus menyerang Lucerys di sini, menendang dan membuatnya tersudut. Sir Harwin pun tidak tahan ya, segera menghentikan hal ini. Aegon pun memberontak, King Viserys di sini pun menghentikannya. Di sini scene-nya sangat intens sekali ya teman-teman, bagaimana penghinaan Sir Criston Cole terhadap anak-anak Rhaenyra dan Harwin Strong. Ajaran Criston Cole yang kejam terhadap lawan yang lebih lemah menyulut amarahnya. Ia pun memancing dan berkata tindakan Harwin Strong seperti peduli terhadap anaknya sendiri. Ia langsung dibogem berkali-kali oleh Sir Harwin ya. Puas banget aku melihat ini. Emang kurang ajar sekali Criston Cole ini ya. Dengan tersenyum dia pun merasa puas menghina Sir Harwin Strong. Emang sifatnya Cole ini makin lama nanti akan membuat penonton mendidih panas ya guys. Rhaenyra pun mendengar insiden ini dan kembali memasuki lorong rahasia dan mendengarkan percekcokan antara Lyonel Strong dan anaknya Harwin Strong tentang bagaimana ia menyerang Kingsguard pada saat latihan para pangeran, karena bisa saja ini memancing pikiran orang-orang dan rumor mengenai hubungan gelap dengan Rhaenyra, dan ini bisa memicu pengasingan, hukuman kematian dan sebagainya. Rhaenyra pun merasa ini adalah ancaman. Ia pun akhirnya bertemu dengan Laenor yang sedang mabuk bersama dengan temannya Carl Corey. Carl Corey ini merupakan kesatria House Velaryon dan dia ini dirumorkan memiliki hubungan cinta juga dengan Laenor. Laenor berkata ia hendak pergi beberapa bulan kembali ke lautan dan berpetualang karena di Stepstone sedang terjadi perang lagi. Triarchy bekerja sama dengan Dorne. Ini seperti yang dikatakan Regio dengan Prince Daemon. Rhaenyra pun marah ya dan berkata sebagai ratu ia memerintahkan Laenor tetap di sisinya. Jadi Laenor ini terlihat banget ingin bermain-main terus ya. Tapi akhirnya ia pun menuruti kata Rhaenyra. Next terlihat Rhaena Targaryen sedang memanaskan telur naganya yang disambut dengan Laena berkata bahwa separuh telur naga biasanya tidak menetas. Ia sedih karena sepertinya cuma dia sendiri yang tidak memiliki naga. Sedangkan Daemon, Laena dan Baela memiliki naga. Baela Targaryen memiliki naganya bernama Moon Dancer. Rhaena merasa ayahnya lebih suka dengan Baela daripada dirinya. Laena pun menemui Daemon di rooftop dan berkata bagaimana sebenarnya ia sangat merindukan Westeros dan sebagainya. Daemon ini sebenarnya ada di Pentos namun pikirannya traveling ya ke Westeros gitu ya guys. Di rapat Small Council yang baru terlihat di sini ada Rhaena Targaryen, King Viserys Targaryen, Hand of the King Lord Lyonel Strong, Maester baru pengganti Melos yaitu Maester Orwili yang sudah sering terlihat di episode-episode sebelumnya, Lord Tywin Lannister, Lord Lyman Beastbury, dan yang ini baru ya guys, Lordnya saya kurang tahu namanya, coba kalian komen di kolom komentar. Dan juga ada Alicent Hightower. Aku nggak tahu seberapa penting Alicent ada di Small Council ini, namun posisinya adalah sebagai Queen Consort. Terlihat dia ini sangat ingin mendominasi ya. Mereka membahas mengenai pertikaian Blackwood dan Bracken soal batas wilayah. Lagi-lagi ya, House of Blackwood dan House of Bracken ini berkonflik satu sama lainnya seperti di episode kemarin. Mereka juga saling serang. Dan juga wilayah Stepstone yang kembali bergejolak perang akibat Triarchy yang bekerja sama dengan Dorne. Terus antara Rhaenyra dan Alicent, mereka selalu mengambil solusi yang bertentangan. Inilah ya kalau perempuan sudah bertengkar ya guys. Sedangkan anggota konsul laki-laki lainnya diem aja. Di sini sangat intens sekali ya. Terlihat perang dingin antara Alicent dan Rhaenyra. Alicent pun di sini sangat cakap berbicara mengimbangi Rhaenyra
istana Targaryen. Akhirnya setelah terpojok, Alicent pun langsung segera menutup rapat. Namun Rhaenyra pun menawarkan permintaan maaf dan keinginannya untuk menikahkan Jacaerys Velaryon dan Princess Helaena Targaryen, dan mereka berdua akan memimpin Seven Kingdoms. Rhaenyra pun juga berjanji akan memberikan telur-telur naga Syrax kepada Aemon jika nanti Syrax ada telur lagi. Terlihat jelas Alicent menolak ini. Ia tak ingin putri tunggalnya dinikahkan dengan anak tidak jelas Rhaenyra. Ia pun kembali ke kamar bersama dengan King Viserys. Alicent ini masih patuh banget ya sebagai istri, menjaga dan mengurus tetap King Viserys ini. Terlihat banget di sini. Lyonel Strong berusaha mengundurkan diri sebagai Hand of the King, namun dia ditolak oleh Viserys karena dia nggak mau jujur ya tentang dosa anaknya Harwin Strong dan Rhaenyra. Di sini Alicent sudah senang banget ya akan terungkap, namun nggak jadi. Sir Harwin pun di sini dicopot sebagai komandan dan ia akan meninggalkan King's Landing menuju Harrenhal untuk menjadi Lord Harrenhal di sana. Ia pun makan malam dengan Larry Strong. Aneh banget ya si Larry Strong ini. Dia seperti menghancurkan house-nya sendiri, saudaranya, ayahnya. Karena Larry Strong ini cacat juga ya. Mungkin dia ini sering dapat penghinaan gitu ya guys. Di sini Larry Strong berperan sebagai mata-mata macam Littlefinger gitu untuk Alicent. Mendengar gosip, rumor dan sebagainya, Alicent berkata apakah tidak ada orang yang mendukungnya di King's Landing. Jadi setelah episode kemarin Larry Strong dan Alicent ini mereka menjadi teman ya teman-teman ya. Next scene terlihat Larry Strong ini memotong lidah para kriminal ya guys. Ia menawarkan sebuah konspirasi di sini dengan memperlihatkan lambang dari si Larry Strong itu sendiri di tongkat berjalannya itu gambar kunang-kunang atau firefly. Memang ya aku kesel banget ya guys ya melihat tingkah lakunya si Larry Strong ini. Di pentas Laena Velaryon mati ya pada saat melahirkan anak ketiganya. Berbeda banget sih dengan yang di novel. Kalau di series ini ia putus asa karena tidak bisa melahirkan anaknya, ia malah bunuh diri, menyuruh Vhagar membakarnya hidup-hidup dengan anaknya yang masih dalam kandungan. Vhagar awalnya menolak ya, terlihat banget Vhagar di sini nggak mau membunuhnya. Namun setelah diteriaki Dracarys, Vhagar membakar Laena hidup-hidup. Di sini scene-nya sangat cepat sekali ya guys, hingga aku pun shock sekali melihat ini. Padahal kalau di novel dia cuman meninggal karena bersalin saja. Awalnya kupikir Daemon akan memilih jalan seperti Viserys, membelah perut istrinya dan mengeluarkan anaknya. Namun Daemon tidak ingin melakukan hal tersebut. Daemon pun melihat Laena mati secara langsung terbakar hidup-hidup. Ia pun menangis ya guys ya. Kembali ke King's Landing, Sir Harwin Strong pun pamit dengan Rhaenyra dan anak-anaknya, meninggalkan King's Landing menuju Harrenhal bersama dengan ayahnya Lyonel Strong. Di sini Rhaenyra pun bersedih melihat hal ini. Jacaerys, anak tertua Rhaenyra, akhirnya sedikit paham ya siapa sebenarnya ayahnya. Yap, dia adalah Harwin Strong. Segera Rhaenyra menemui Laenor dan berkata untuk segera pergi ke Dragonstone dari King's Landing atas semua penghinaan ini. Orang-orang mengomongi dia, menggosipinya. Ia pun langsung pergi ya bersama dengan rombongan ke Dragonstone. Dan terlihat di sini ya guys ya, ternyata orang-orang yang dipotong lidahnya itu adalah suruhannya Larry Strong untuk menyergap, membunuh saudaranya sendiri dan ayahnya juga ya. Gila banget ya, dia membunuh saudaranya sendiri, membunuh ayahnya. Memang kurang ajar sekali ini si Larry Strong ya guys. Bisa-bisanya dia bergerak tanpa disuruh. Biadab banget ini orang. Akhirnya Harwin Strong pun mati terbakar dan tertimpa reruntuhan bersama ayahnya juga sepertinya loh ya. Yang bagian ini agak aneh dan cheap writing banget ya guys, karena kayak nggak mungkin gitu ya seorang kesatria, seorang commander nggak bisa kabur secara cepat gitu ya. Semua tiba-tiba langsung mati, tiba-tiba terbakar. Penjaganya kemana kayak gitu ya? Kok nggak bisa lompat? Hebat banget kriminal-kriminal amatir ini kok bisa menyerang Harrenhal begitu ya. Pokoknya ini cheap writing banget sih kalau menurut aku ya. Mempersingkat waktu banget ya guys. Dan kematian mereka ini, Lyonel dan Harwin Strong, betul-betul tidak pantas banget ya teman-teman ya. Bagaimana Lyonel ini sangat setia dengan King Viserys, menjadi Hand of the King-nya yang sangat baik dan bijak ya guys. Dan aku nggak suka kematian mereka. Rhaenyra dan rombongannya pun tiba di Dragonstone. Terlihat King Viserys masih menyimpan cincin istrinya Aemma Arryn dan masih bersedih banget ya jika mengingatnya. Kayaknya dia ini sangat bersalah terus-menerus seumur hidupnya. Dan lagi-lagi tikus melanda King's Landing. Hampir belasan tahun ya tikus ini masih terus menyerang ya guys. Dan terlihat orang-orang gak jelas ini, kriminal ini memasuki Harrenhal. Entah mau ngapain lagi mereka ini. Baela dan Rhaena serta Daemon meratapi kematian ibunya. Menyedihkan sekali ya guys ya. Di episode ini banyak sekali orang yang mati terbakar. Larry Strong dengan santainya berkata ia membunuh ayah dan kakaknya karena permintaan Alicent, agar ayah Alicent, Otto, bisa menjadi Hand of the King lagi. Di sini Alicent bingung ya, padahal dia nggak ngomong seperti itu. Ia terlihat nampak takut karena dia pun tak pernah menyuruh Larry Strong untuk melakukan hal tersebut. Emang dasarnya psikopat gila ya orang ini, membunuh keluarga sendiri si Larry Strong ini. Aku kesal banget ya guys. Panas banget melihat kelakuan dia ini, kurang ajar banget deh pokoknya. Sambil menciumi bunga merah favoritnya, ia pun berkata ada waktunya di mana Alicent akan membayar imbalannya. Di sini kelihatan banget ya Alicent ini sebenarnya tidak mau menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini, dan dia merasa gak suka dengan hal-hal kayak gini ya, membunuh dan mengambil nyawa orang lain. Oke
teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan penjelasan detail aku untuk episode ke-6 House of the Dragon ini. Nah, episode ke-6 inilah ya teman-teman ya, yang merupakan cerita aslinya dari Dance of the Dragon ini. Setelah episode 1-5 kemarin merupakan intermezzo dan opening pengantar. Aduh, pokoknya sumpah ya, kesal banget ya guys ya hati ini sebagai penonton melihat kelicikan-kelicikan orang-orang ini ya, apalagi yang main-main bunuh-bunuh sendiri gitu-gitu ya guys. Semoga breakdown aku ini bisa membantu ya teman-teman semua ya dalam memahami series House of the Dragon ini. Thanks for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya, so stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.